Dari luar, rumah Nina adalah lambang kesempurnaan. Sebuah rumah dengan taman kecil yang selalu rapi, dihiasi bunga mawar dan melati yang harum semerbak. Di pagi hari, suara tawa anak kecil sering terdengar dari dalam, seolah menandakan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Rumah itu menjadi perwujudan impian banyak orang, sebuah keluarga harmonis, penuh cinta, dan hidup dalam kecukupan. Nina, sang nyonya rumah, adalah sosok yang memikat. Ia selalu tampil dengan senyum yang lembut, menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Ia adalah ibu yang penuh kasih kepada anaknya, Raka, dan istri yang tampak sempurna bagi suaminya, Arman. Nina menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang teratur, mempersiapkan sarapan di pagi hari, mengantar Raka ke sekolah, lalu mengurus rumah yang ia tata dengan sepenuh hati. Tetangganya sering memujinya, menganggapnya sebagai panutan, wanita yang memiliki segalanya. Arman, suami Nina, adalah pria yang sukses. Sebagai seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar, ia dikenal sebagai sosok yang karismatik dan pekerja keras. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan setelan jas yang rapi, melambaikan tangan kepada Nina yang mengantar hingga ke pintu. Mereka tampak seperti pasangan yang ideal, harmonis, serasi, dan saling mencintai. Namun, seperti langit yang terlihat cerah di luar tetapi menyembunyikan badai di kejauhan, kehidupan Nina menyimpan rahasia yang hanya ia rasakan seorang diri. Nina mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku Arman. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Senyum hangatnya perlahan memudar, digantikan oleh wajah lelah dan sikap yang dingin. Setiap kali Nina bertanya, Arman selalu memberikan jawaban singkat, seolah tidak ingin terlibat dalam percakapan lebih panjang. Awalnya, Nina mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase dalam pernikahan mereka, masa-masa sulit yang akan berlalu seiring waktu. Arman mencintaiku, pikirnya berulang kali, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Namun, seiring waktu, rasa curiga itu tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Malam-malam mereka yang sebelumnya diisi dengan obrolan hangat tentang hari masing-masing kini terasa hampa. Arman sering menghabiskan waktu di ruang kerja, memandangi layar laptopnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Nina mencoba mendekat, ia hanya memberikan jawaban singkat atau mengalihkan pembicaraan. "Kenapa kamu semakin sibuk belakangan ini?" tanya Nina suatu malam, mencoba mencari jawaban. "Proyek besar di kantor. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar," jawab Arman tanpa menatap Nina. Nina terdiam. Jawaban itu mungkin terdengar masuk akal, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Arman yang membuatnya meragukan kejujuran pria itu. Di balik senyum yang ia pertahankan di depan orang lain, Nina mulai merasakan keretakan kecil dalam pernikahannya. Raka, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, adalah satu-satunya yang bisa mengalihkan pikiran Nina dari kekhawatiran itu. Setiap kali ia tertawa atau memeluk Nina, rasa hangat itu sedikit mengobati kegelisahan di hatinya. Tapi bahkan kebahagiaan itu tidak cukup untuk mengusir bayangan suram yang terus menghantui pikirannya. Hari-hari berlalu, dan perubahan dalam hubungan mereka semakin sulit untuk diabaikan. Arman semakin sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau makan malam bersama rekan kerja. Nina mulai merasa kesepian, meskipun ia dikelilingi oleh hal-hal yang seharusnya membuatnya bahagia. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Arman belum pulang meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 11, Nina duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka. Di foto itu, Arman dan Nina tampak bahagia, saling tersenyum, dengan mata yang penuh cinta. Tapi kini, senyuman itu terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Nina pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai memenuhi kepalanya, tetapi firasat itu terlalu kuat untuk diabaikan. Seolah ada sesuatu yang berbisik dalam hatinya, memintanya untuk tidak lagi menutup mata. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Arman masuk, Nina menyambutnya dengan senyuman seperti biasa. Namun, di balik senyum itu, ada ribuan pertanyaan yang ia simpan. Malam itu, Nina tidak bisa tidur.
Ia terus memikirkan bagaimana cara menghadapi perasaan ini tanpa menghancurkan apa yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dalam kegelapan malam, Nina merenung. Apakah pernikahannya benar-benar sekuat yang ia pikirkan? Atau selama ini, kesempurnaan itu hanyalah ilusi yang perlahan mulai memudar? Di saat-saat seperti itu, Nina merasa seperti seorang pelaut yang terjebak di tengah badai, mencari secercah cahaya untuk membimbingnya kembali ke arah yang benar. Namun, ia tidak tahu bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun dengan deras. Iramanya memukul-mukul jendela rumah Nina yang tenang. Raka sudah tidur di kamarnya, dengan wajah polosnya yang damai di bawah selimut bergambar tokoh kartun kesukaannya. Namun, Nina tak bisa menikmati malam yang tenang ini. Ada kegelisahan yang menggantung di hatinya, lebih dingin dari udara hujan di luar. Ponsel Arman tergeletak di meja ruang tamu. Hal itu tidak biasa. Biasanya, Arman tak pernah meninggalkan ponselnya sembarangan, seolah benda itu adalah bagian dari tubuhnya yang tak terpisahkan. Tetapi malam ini, ia lupa. Nina memandang ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu tidak seharusnya membuka ponsel suaminya. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, ia tidak pernah melakukannya. Ia percaya kepada Arman, atau setidaknya, ia pernah percaya. Tapi akhir-akhir ini, rasa percaya itu telah digantikan oleh curiga yang terus menghantui. Setelah beberapa saat, Nina menghela napas dalam. Tangan gemetarnya perlahan meraih ponsel itu. Ia memasukkan kata sandi yang ia tahu, tanggal ulang tahun Raka. Layarnya terbuka. Berbagai notifikasi terpampang di layar. Tetapi matanya langsung tertuju pada satu nama, Vivi. Pesan terbaru dari wanita itu muncul di bagian atas. Berbunyi, "Aku rindu kamu. Besok malam jadi, kan?" Nina merasakan dadanya bergetar. Ia membuka pesan itu, dan apa yang ia temukan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ada puluhan pesan mesra antara Arman dan wanita ini, berbicara tentang makan malam rahasia, perjalanan yang tidak pernah Nina dengar, bahkan momen-momen yang mereka habiskan bersama. Tidak mungkin, gumam Nina. Suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya mulai mengalir saat ia membaca satu demi satu pesan itu. Kata-kata seperti sayang dan cinta tertulis di sana, bukan untuknya, tetapi untuk wanita lain. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ketika suara pintu depan terdengar terbuka, Nina tersentak. Ia menoleh dan melihat Arman berdiri di sana, dengan jas yang basah oleh hujan. Pria itu tersenyum tipis, seolah segalanya baik-baik saja. "Kamu belum tidur?" tanya Arman, melepaskan sepatunya sambil berjalan ke ruang tamu. Nina tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, berdiri dengan ponsel Arman di tangan. Tatapannya tajam, penuh dengan campuran rasa sakit dan kemarahan. Arman menghentikan langkahnya. "Kenapa kamu lihat ponselku?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. "Apa ini, Arman?" Nina mengangkat layar ponsel yang menampilkan percakapan dengan Vivi. "Kamu bilang sibuk kerja. Kamu bilang pulang larut karena rapat. Tapi ini apa?" Arman terdiam. Wajahnya tampak pucat, tetapi ia mencoba menguasai dirinya. "Itu bukan apa-apa. Hanya rekan kerja." "Rekan kerja?" Nina menyela. Nadanya penuh ironi. "Rekan kerja macam apa yang mengirim pesan seperti ini? Aku rindu kamu. Besok malam jadi. Apa kamu pikir aku bodoh?" "Dengar, Nina, aku bisa jelaskan." "Jelaskan." Nina membentak. Air mata mengalir deras di pipinya. "Jelaskan apa, Arman? Bahwa kamu mengkhianati aku? Bahwa kamu memilih wanita lain sementara aku di sini menjaga rumah ini, menjaga anak kita?" Arman tidak menjawab. Ia menundukkan kepala, tampak seperti seseorang yang tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar. "Katakan padaku yang sebenarnya," desak Nina. Suaranya mulai gemetar. "Seberapa lama ini sudah terjadi? Seberapa dalam hubungan kalian?" Akhirnya, setelah beberapa saat hening yang menyiksa, Arman menghela napas. "Ya,
Aku punya hubungan dengan Vivi. Tapi itu tidak serius. Itu hanya sesuatu yang terjadi. Aku minta maaf. Minta maaf. Nina tertawa sinis, meskipun air matanya masih mengalir. Kamu pikir minta maaf cukup? Kamu pikir aku akan melupakan semuanya begitu saja? Nina, aku lelah. Hubungan kita terasa berbeda akhir-akhir ini. Vivi membuatku merasa dihargai. Nina terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Jadi, ini salahku? Kamu selingkuh karena aku? Karena aku tidak cukup menghargai kamu. Bukan begitu, kata Arman cepat-cepat. Aku tidak bilang begitu. Aku manusia. Nina, aku membuat kesalahan. Tapi kesalahan ini bukan kesalahan kecil, Arman. Balas Nina dengan suara rendah tapi tajam. Ini adalah penghancuran. Kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah aku bangun bertahun-tahun untukmu. Kamu menghancurkan keluarga kita. Arman tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandang istrinya yang hatinya telah ia hancurkan. Malam itu, Nina tidur di kamar Raka. Ia memeluk anaknya erat-erat, berusaha mencari sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit yang menyelubungi hatinya. Di luar, hujan masih turun. Seolah dunia ikut menangis bersamanya. Namun, meski Nina merasa remuk, ia tahu satu hal, ini bukan akhir. Tidak untuknya. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkannya. Tidak, ia akan bangkit. Tapi bagaimana caranya? Nina belum tahu. Pagi itu, mentari bersinar terang, seolah berusaha menghapus sisa-sisa kesedihan dari malam yang panjang. Namun bagi Nina, hari ini sama gelapnya seperti malam sebelumnya. Ia duduk di ruang makan dengan segelas kopi yang sudah dingin di hadapannya. Matanya kosong menatap keluar jendela. Di kepalanya hanya ada satu nama yang terus menggema. Vivi. Siapa wanita itu? Apa yang membuatnya merasa berhak merebut Arman? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya tanpa henti. Ia merasa harus tahu lebih banyak tentang orang yang telah merusak keluarganya. Dengan tangan gemetar, Nina membuka ponselnya dan mulai mencari nama Vivi di media sosial. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Vivi memiliki profil yang mencolok, penuh dengan foto-foto glamor di tempat-tempat mewah. Senyumnya terpampang lebar di hampir setiap gambar, seolah hidupnya sempurna tanpa celah. Namun, ada sesuatu yang lain yang Nina temukan. Vivi adalah putri dari seorang pengusaha terkenal, Pak Hartono. Meski berasal dari keluarga kaya, informasi yang Nina kumpulkan menunjukkan bahwa hubungan Vivi dengan ayahnya jauh dari sempurna. Ia sering terlihat berusaha keras memamerkan kehidupannya, seolah ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Tak puas hanya dengan apa yang ia lihat di media sosial, Nina memutuskan untuk bertanya langsung kepada sahabatnya, Sinta, yang kebetulan cukup banyak tahu tentang lingkungan sosial orang-orang kaya di kota itu. Aku butuh bantuanmu, Sin, kata Nina ketika mereka bertemu di sebuah kafe siang itu. Ada apa? Kamu kelihatan kusut sekali, jawab Sinta, meletakkan cangkir teh di meja. Aku perlu tahu tentang seseorang. Nina menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Namanya Vivi. Sinta mengangkat alis, lalu terkekeh kecil. Vivi? Vivi Hartono? Itu yang kamu maksud? Nina mengangguk. Oh, dia terkenal, kata Sinta sambil menyandarkan punggung ke kursi. Dia wanita muda yang, bagaimana ya? Ambisius mungkin kata yang tepat. Cantik, pintar, tapi sangat manipulatif. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia akan lakukan apapun untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti menghancurkan rumah tangga orang lain. Nina bertanya dengan suara penuh emosi. Sinta menatap Nina dengan rasa simpati yang tulus. Kamu sedang bicara tentang Arman, kan? Nina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air matanya. Sinta menghela napas. Aku tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadinya. Tapi aku tahu bahwa Vivi sering memanfaatkan ayahnya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi mereka tidak akur. Pak Hartono adalah tipe pria yang tegas.
Dan Vivi membencinya karena itu. Mungkin karena itulah dia tumbuh jadi orang seperti sekarang. Percakapan itu membuka mata Nina lebih jauh. Vivi bukan hanya seorang wanita yang merebut Arman, tapi juga seseorang dengan luka dan ambisi yang menggerakkan setiap tindakannya. Namun, mengetahui semua itu tidak mengurangi rasa sakit yang Nina rasakan. Beberapa hari kemudian, Nina bertemu Vivi secara langsung. Ia tidak sengaja melihat Vivi di sebuah restoran mahal di tengah kota. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa sakit yang mendalam, Nina menghampirinya. Vivi, yang sedang asyik menikmati makan siangnya dengan beberapa teman, menoleh dengan tatapan sedikit heran. "Nina, kan?" tanya Vivi dengan senyum kecil yang sinis. "Apa kabar?" "Kita perlu bicara," kata Nina tanpa basa-basi. "Oh, kita perlu bicara? Lucu sekali. Aku tidak ingat kita pernah punya urusan yang perlu dibahas." Vivi tertawa kecil, tapi tatapannya tajam. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan pada keluargaku," kata Nina tegas. Vivi mendekatkan wajahnya, lalu berbisik dengan nada merendahkan. "Oh, jadi kamu akhirnya tahu. Kasihan sekali. Tapi dengar, Nina, kalau aku adalah masalahnya, mungkin itu karena kamu bukan solusi yang cukup baik untuk Arman." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Nina, tetapi ia menahan diri. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku atau keluargaku." "Oh, aku tahu cukup banyak," balas Vivi dengan nada tenang. "Dan biarkan aku memberitahumu satu hal. Aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi jika aku adalah bagian dari hidup Arman sekarang, itu karena dia memilih aku, bukan kamu." Nina menggenggam tangannya erat, berusaha menahan amarah yang meluap. Namun, ia tidak ingin memberi Vivi kepuasan melihatnya hancur. "Lihat saja, Vivi," kata Nina akhirnya. Suaranya rendah tapi tegas. "Kamu mungkin berpikir telah menang, tapi kita lihat siapa yang tertawa paling akhir." Vivi tersenyum tipis, tetapi di balik senyumnya, ada sedikit kekhawatiran. Nina tidak lagi tampak seperti wanita yang lemah dan patah hati. Ia melihat sesuatu di mata Nina, api yang tidak bisa ia abaikan. Hari itu, Nina pergi dengan satu tekad. Ia tidak akan membiarkan Vivi menang. Tidak sekarang, tidak pernah. Apapun yang terjadi, ia akan melawan. Malam itu, Nina duduk di ruang kerjanya, yang biasanya hanya digunakan untuk mengatur keuangan rumah tangga dan membuat jadwal harian Raka. Namun malam ini, meja itu berubah menjadi pusat strategi. Sejumlah dokumen dan catatan kecil berserakan, bersama dengan secangkir kopi yang kini dingin. Nina telah membuat keputusan besar. Dia tidak akan berdiam diri. Jika Vivi berpikir dia bisa menghancurkan hidupnya tanpa konsekuensi, maka Vivi telah salah menilai. Tetapi Nina tahu, balas dendam yang efektif tidak dilakukan dengan emosi. Ia membutuhkan rencana yang matang. Langkah pertama adalah mencari tahu lebih banyak tentang Vivi. Informasi adalah senjata terbaik, dan Nina berniat mempersenjatai dirinya sepenuhnya. Ia mulai menghubungi beberapa kenalan yang mungkin memiliki wawasan tentang kehidupan pribadi Vivi. Salah satu informasi penting datang dari sahabatnya, Sinta, yang ternyata memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga Hartono. "Kamu serius ingin tahu lebih banyak tentang dia?" tanya Sinta melalui panggilan telepon. "Lebih serius daripada apapun dalam hidupku," jawab Nina tanpa ragu. "Baiklah, aku akan coba cari tahu. Tapi, Nina, hati-hati. Keluarga Hartono itu punya pengaruh besar. Jangan sampai kamu terseret lebih jauh." "Aku tahu risikonya, Sin. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." Beberapa hari kemudian, Sinta kembali dengan informasi yang berharga. Vivi, meskipun hidup dengan gaya mewah dan penuh ambisi, ternyata menyimpan banyak masalah di balik layar. Hubungannya dengan ayahnya, Pak Hartono, berada di ambang kehancuran. Vivi dikenal sering meminta uang untuk membiayai gaya hidupnya yang berlebihan. Tetapi Pak Hartono telah mulai membatasi aksesnya ke kekayaan keluarga. "Aku dengar mereka bertengkar habis-habisan beberapa bulan lalu," kata Sinta saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Pak Hartono tidak suka cara hidup Vivi yang sembrono.
Dia bilang sudah waktunya Vivi belajar bertanggung jawab. Nina mendengarkan dengan saksama. Informasi ini adalah celah yang ia cari. Jika Vivi memiliki kelemahan, maka itu ada pada hubungannya dengan ayahnya. Dengan informasi itu, Nina memutuskan untuk fokus pada Pak Hartono. Dari cerita yang ia dengar, Pak Hartono adalah pria yang tegas, tetapi juga memiliki sisi lembut. Ia dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan seorang ayah yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, meskipun hubungannya dengan Vivi seringkali penuh konflik. Suatu hari, Nina memutuskan untuk mendekati pria itu secara langsung. Ia mengetahui bahwa Pak Hartono sering datang ke sebuah kedai kopi kecil di dekat kantornya. Kedai itu tidak mewah, tetapi suasananya tenang, cocok untuk seorang pria yang mencari pelarian dari kesibukan dunia bisnis. Ketika Nina pertama kali melihat Pak Hartono, pria itu tampak duduk sendirian di sudut kedai, membaca koran. Penampilannya rapi, tetapi ada kelelahan yang terlihat di wajahnya. Dengan hati yang berdebar, Nina memesan secangkir kopi dan memberanikan diri untuk mendekatinya. "Pak Hartono?" tanya Nina dengan suara sopan. Pak Hartono mengangkat pandangannya dari koran, tampak sedikit terkejut. "Ya? Anda siapa?" "Saya Nina," katanya, mencoba terlihat percaya diri. "Saya hanya ingin berbicara sebentar, jika tidak keberatan." Pak Hartono mengerutkan kening. "Tentang apa?" Nina berpikir cepat. "Saya pernah mendengar banyak tentang Anda. Saya mengagumi cara Anda memimpin perusahaan dan cara Anda mengelola keluarga Anda." Pak Hartono tampak tertarik, meskipun masih agak curiga. "Terima kasih, tapi saya tidak yakin apa yang Anda inginkan dari saya." "Saya hanya ingin mengenal Anda lebih baik," jawab Nina, mencoba terdengar tulus. "Saya merasa kita mungkin memiliki kesamaan dalam cara kita melihat kehidupan." Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk memberi Nina kesan pertama. Pak Hartono adalah pria yang cerdas dan penuh integritas, tetapi di balik sikap tegasnya, Nina melihat seseorang yang merindukan kehangatan. Malamnya, Nina kembali ke ruang kerjanya dan menuliskan rencana berikutnya. Ia tidak berniat memanfaatkan Pak Hartono dengan cara yang licik. Sebaliknya, ia ingin mendekatinya dengan tulus, menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang bisa ia percayai. Jika ia bisa mendapatkan kepercayaan Pak Hartono, maka posisinya di hadapan Vivi akan semakin kuat. Namun, Nina juga tahu ini bukan hanya tentang menghancurkan Vivi. Ia perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit dari pengkhianatan ini, menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Rencana balas dendamnya bukan sekadar untuk melawan Vivi, tetapi juga untuk membangun kembali hidupnya, menemukan kembali kekuatannya sebagai seorang wanita. "Ini baru permulaan," gumam Nina pada dirinya sendiri, menatap catatan-catatan di mejanya. "Aku akan menang. Untuk diriku, untuk Raka, dan untuk hidup yang lebih baik." Langkah-langkah Nina mungkin kecil, tetapi semangatnya besar. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan tekad yang bulat, Nina memulai babak baru dalam hidupnya. Pagi itu, Nina kembali ke kedai kopi tempat ia bertemu dengan Pak Hartono sebelumnya. Ia membawa tas kulit kecil berisi beberapa buku dan catatan, sebagai alasan untuk terlihat sibuk. Ia tidak ingin Pak Hartono mengira pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan yang disengaja, meskipun sebenarnya demikian. Pak Hartono sudah ada di sana, duduk di sudut yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, ia tampak lebih santai, mengenakan kemeja biru muda tanpa jas. Di depannya ada secangkir teh dan ponselnya. "Pagi, Pak Hartono," sapa Nina dengan senyum ramah. Pak Hartono mengangkat wajahnya, sedikit terkejut, tetapi ia mengenali Nina. "Oh, Ibu Nina, bukan? Pagi juga. Apa kabar?" "Saya baik, terima kasih. Kebetulan saya lewat dan berpikir, ini tempat yang nyaman untuk bekerja sambil minum kopi." Pak Hartono tersenyum tipis. "Memang, tempat ini tenang. Itu alasan saya sering datang ke sini." Nina tidak langsung duduk di mejanya. Sebaliknya, ia mengangguk ke arah meja Pak Hartono. "Kalau tidak keberatan,
Mungkin saya bisa bergabung? Saya janji tidak akan mengganggu. Pak Hartono memandang Nina sejenak, lalu mengangguk. Tentu, saya tidak keberatan. Awalnya, percakapan mereka ringan. Nina berbicara tentang Raka, putranya, dan bagaimana ia mencoba menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu dan kehidupan pribadinya. Pak Hartono berbagi cerita tentang masa mudanya, bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol dengan kerja keras dan pengorbanan. Anda pasti sangat bangga dengan apa yang telah Anda capai, kata Nina dengan nada kagum. Bisa dibilang begitu, jawab Pak Hartono sambil tersenyum. Tapi ada saat-saat di mana saya bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Nina menangkap nada melankolis di balik kata-kata itu. Ia tahu Pak Hartono berbicara tentang keluarganya, mungkin tentang Vivi. Tetapi ia memilih untuk tidak langsung menyinggung topik itu. Sebaliknya, ia menunjukkan rasa empati. Terkadang kita harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai sesuatu, ya? Pak Hartono mengangguk pelan. Benar sekali. Tapi, bagaimana dengan Anda? Apa yang membuat Anda tetap kuat menghadapi semua tantangan dalam hidup? Pertanyaan itu membuat Nina terdiam sejenak. Ia menatap secangkir kopinya sebelum menjawab. Anak saya. Raka adalah alasan saya tetap berdiri, apapun yang terjadi. Saya ingin menjadi contoh yang baik untuknya. Pak Hartono tersenyum hangat. Itu adalah motivasi yang luar biasa. Hari itu berakhir dengan kesan yang baik. Pak Hartono mulai melihat Nina sebagai seseorang yang tulus dan cerdas. Seseorang yang bisa diajak berbicara tanpa basa-basi. Sementara itu, Nina merasa bahwa langkahnya untuk mendekati pria itu mulai membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Nina kembali bertemu Pak Hartono di kedai kopi yang sama. Kali ini, mereka berbicara lebih mendalam. Saya dengar Anda memiliki seorang putri, kata Nina dengan hati-hati. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, Vivi. Dia anak yang cerdas dan berbakat, tetapi hubungan kami rumit. Nina mencoba menyembunyikan rasa kesal yang timbul setiap kali mendengar nama Vivi. Terkadang, hubungan orang tua dan anak memang bisa menjadi tantangan. Tapi saya yakin, jauh di lubuk hati, dia menghormati Anda. Pak Hartono tertawa kecil, tetapi ada kepahitan di balik tawanya. Saya ingin percaya itu, tapi Vivi sering membuat keputusan yang saya tidak setujui. Kadang-kadang, saya merasa gagal sebagai seorang ayah. Nina merasakan kejujuran di balik kata-kata itu. Ia menyadari bahwa meskipun Pak Hartono adalah sosok yang kuat di luar, di dalam, ia adalah seorang ayah yang kecewa dan terluka. Seiring waktu, hubungan Nina dan Pak Hartono semakin erat. Mereka tidak hanya bertemu di kedai kopi, tetapi juga mulai berbicara melalui telepon dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Pak Hartono mulai menghargai Nina, bukan hanya karena percakapan mereka yang menyenangkan, tetapi juga karena sikapnya yang tulus dan hangat. Ia merasa bahwa Nina adalah seseorang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami. Sementara itu, Nina menyadari bahwa Pak Hartono adalah orang yang jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan sekadar pria kaya yang dingin, tetapi seseorang yang memiliki hati dan rasa tanggung jawab yang besar. Namun, kedekatan Nina dan Pak Hartono tidak luput dari perhatian Vivi. Suatu hari, Vivi mendengar dari salah satu temannya bahwa ayahnya sering terlihat bersama seorang wanita di kedai kopi. Wanita itu siapa? Tanya Vivi dengan nada curiga. Temannya mengangkat bahu. Aku tidak tahu namanya. Tapi dia kelihatan anggun dan pintar. Mungkin dia sekretaris baru ayahmu. Vivi mendengus. Ia merasa gelisah. Ayahnya tidak pernah dekat dengan siapapun sejak ia kehilangan ibunya. Siapa wanita ini yang tiba-tiba muncul dan mengambil perhatian ayahnya? Vivi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dan ketika ia mengetahui bahwa wanita itu adalah Nina, amarahnya berkobar. Apa yang dia pikirkan? Gumam Vivi. Berani-beraninya dia mendekati ayahku. Ini tidak akan kubiarkan. Tanpa disadari oleh Nina dan Pak Hartono, Vivi mulai merencanakan langkah untuk menghentikan kedekatan mereka. Dan perang yang sesungguhnya pun dimulai. Vivi tidak pernah menyangka bahwa Nina,
perempuan yang dia pandang rendah, akan menjadi ancaman nyata dalam hidupnya. Setelah mendengar kabar tentang kedekatan Nina dengan ayahnya, Vivi merasakan api cemburu dan kemarahan membakar dadanya. "Siapa dia? Berani-beraninya mendekati ayahku," geram Vivi di kamarnya, memandang layar ponselnya yang menampilkan foto Nina dan Pak Hartono di sebuah acara kecil yang terlihat akrab. Ia segera menghubungi asistennya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Nina. Tak butuh waktu lama, Vivi mendapatkan daftar singkat tentang siapa Nina sebenarnya. Seorang ibu rumah tangga, istri yang dikhianati oleh suaminya sendiri. "Ah, jadi itu latar belakangnya," gumam Vivi, membaca laporan tersebut. Wanita ini mencari pelarian dari kegagalan pernikahannya. Dan dia memilih ayahku? Konyol. Namun, meskipun Vivi berusaha menenangkan dirinya dengan meremehkan Nina, hatinya tetap gelisah. Ia tahu bahwa ayahnya, Pak Hartono, sudah semakin jauh dari dirinya. Jika Nina benar-benar berhasil mendapatkan tempat di hati ayahnya, Vivi tahu ia akan kehilangan kendali atas banyak hal, termasuk akses ke kekayaan keluarga. Tidak ingin kehilangan waktu, Vivi memutuskan untuk melancarkan langkah pertamanya. Ia mengunjungi kedai kopi tempat ayahnya sering bertemu dengan Nina. Dengan sikap penuh percaya diri, Vivi menghampiri barista di kedai itu. "Maaf, saya Vivi Hartono, putri dari Pak Hartono. Saya ingin tahu, apakah wanita bernama Nina sering datang ke sini?" tanyanya, sambil menyodorkan uang tip yang tidak sedikit. Barista itu, meskipun terlihat ragu, akhirnya mengangguk. "Ya, dia sering bertemu dengan Pak Hartono di sini." Vivi tersenyum sinis. "Terima kasih." Kemudian, dengan penuh semangat, Vivi mulai menyebarkan desas-desus bahwa Nina adalah wanita yang memanfaatkan kelembutan hati ayahnya. Ia memberitahu beberapa orang dekat keluarganya bahwa Nina mendekati Pak Hartono hanya demi uang. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Orang-orang yang mengenal Pak Hartono lebih baik tahu bahwa pria itu bukan seseorang yang mudah dimanipulasi. Mereka malah mulai mempertanyakan niat Vivi yang tiba-tiba menyerang Nina tanpa alasan jelas. Sementara itu, Nina mulai menyadari bahwa Vivi telah menyadari hubungannya dengan Pak Hartono. Beberapa rekan Sinta mendengar rumor tersebut dan memberitahunya. "Nina, hati-hati. Vivi sedang berusaha menjatuhkanmu," kata Sinta saat mereka bertemu di sebuah kafe. Nina tersenyum tipis, meskipun hatinya berdebar. "Aku sudah menduganya. Vivi tidak akan membiarkanku dekat dengan ayahnya begitu saja." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Sinta. "Aku akan tetap tenang," jawab Nina tegas. "Vivi menginginkan aku panik dan mundur. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu." Menyadari bahwa fitnahnya tidak cukup untuk menjatuhkan Nina, Vivi melancarkan serangan yang lebih langsung. Suatu malam, ia mendatangi rumah Pak Hartono tanpa pemberitahuan, dengan alasan ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Namun, tujuannya jelas, untuk membuat Nina terlihat buruk di hadapan Pak Hartono. Saat Vivi tiba, ia mendapati Nina sedang mengobrol santai dengan Pak Hartono di ruang tamu. Keduanya tampak begitu nyaman berbicara, seperti dua teman lama yang saling memahami. "Nina?" panggil Vivi dengan nada sinis. Nina menoleh, terkejut tetapi segera menguasai dirinya. "Oh, Vivi. Selamat malam. Aku tidak tahu kamu akan datang." "Saya tidak tahu saya perlu memberitahu Anda," jawab Vivi dengan tajam. Lalu ia berbalik ke arah ayahnya. "Papa, aku perlu bicara dengan Papa. Sendirian." Pak Hartono menatap putrinya dengan alis terangkat. "Kamu bisa bicara sekarang, Vivi. Tidak ada yang disembunyikan di sini." Vivi menggertakkan giginya, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memaksa. Dengan nada suara yang lebih lembut tetapi penuh sindiran, ia berkata, "Papa, apa Papa tidak khawatir? Wanita ini mungkin hanya mencari keuntungan dari Papa." Nina tetap tenang, tetapi Pak Hartono terlihat marah. "Vivi, cukup. Nina adalah tamu di rumah ini, dan aku tidak akan membiarkanmu berbicara seperti itu padanya. Kalau kamu punya masalah, katakan padaku langsung, jangan membuat tuduhan tidak berdasar." Wajah Vivi memerah karena malu.
Ia tidak menyangka ayahnya akan membela Nina dengan begitu tegas. Dengan kemarahan yang tertahan, Vivi keluar dari rumah itu tanpa sepatah kata. Setelah Vivi pergi, Nina berbalik ke arah Pak Hartono. Pak Hartono, saya tidak ingin hubungan kita membuat hubungan Anda dan Vivi semakin buruk. Mungkin saya sebaiknya menjaga jarak. Pak Hartono menggeleng tegas. Tidak, Nina. Vivi harus belajar menghadapi konsekuensi dari sikapnya. Aku menghargai kehadiranmu dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilangan teman yang berharga hanya karena Vivi tidak bisa mengendalikan emosinya. Mendengar itu, Nina merasa haru. Ia semakin yakin bahwa pendekatannya pada Pak Hartono bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya sebagai individu. Di rumahnya, Vivi melemparkan ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Tidak ada yang berjalan sesuai rencananya. Ayahnya bukan hanya semakin jauh darinya, tetapi juga mulai melihat Nina sebagai sosok yang lebih dapat diandalkan. Aku tidak akan menyerah, gumam Vivi pada dirinya sendiri. Matanya penuh dendam. Aku akan menghancurkan Nina, apapun caranya. Namun, tanpa disadari Vivi, setiap langkahnya untuk menjatuhkan Nina justru membuat Nina terlihat lebih kuat di mata Pak Hartono. Dan tanpa sadar pula, Vivi mulai menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kedekatan Nina dengan Pak Hartono semakin erat seiring waktu. Mereka sering bertemu, baik di kedai kopi maupun di rumah Pak Hartono. Perbincangan mereka bukan lagi sekadar obrolan ringan, tetapi juga diskusi mendalam tentang kehidupan, keluarga, dan masa depan. Di sisi lain, Nina mulai memahami lebih banyak tentang bisnis keluarga Hartono, termasuk bagaimana Vivi sering menyalahgunakan kepercayaan ayahnya untuk kepentingan pribadi. Pak Hartono, yang selama ini cenderung menutup mata, mulai membuka diri pada Nina tentang kekecewaannya terhadap putrinya. Vivi selalu berpikir dia bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Keluh Pak Hartono suatu sore. Aku mencoba memberinya kesempatan untuk belajar dari kesalahan, tapi dia tidak pernah benar-benar berubah. Nina, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pandangan yang tenang namun tegas. Mungkin dia membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Namun, itu bukan tugas Anda sepenuhnya, Pak. Vivi harus mau berubah dari dirinya sendiri. Pak Hartono mengangguk, terlihat lelah. Kamu benar, Nina. Aku hanya berharap dia bisa lebih menghargai apa yang dia miliki. Sementara itu, Nina mulai menggunakan koneksinya dengan Pak Hartono untuk membangun kembali kekuatan dirinya. Ia tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari pria itu, tetapi juga mulai diperkenalkan ke beberapa mitra bisnisnya. Pak Hartono selalu berbicara baik tentang Anda, Bu Nina, kata salah satu mitra bisnis saat sebuah acara makan malam. Anda tampaknya memiliki pandangan yang cerdas dan penuh empati. Tidak banyak orang seperti itu. Nina tersenyum sopan. Saya hanya berusaha belajar dari pengalaman, Pak. Kehidupan seringkali menjadi guru yang baik, jika kita mau mendengarkan. Di acara itu, Nina menyadari bahwa ia tidak lagi hanya seorang ibu rumah tangga yang dikhianati. Ia adalah seorang wanita dengan potensi besar, yang sekarang diakui oleh orang-orang berpengaruh di sekitar Pak Hartono. Salah satu momen penting terjadi ketika Pak Hartono memutuskan untuk melibatkan Nina dalam sebuah proyek sosial yang sudah lama ingin ia jalankan. Proyek itu adalah pembangunan sebuah sekolah untuk anak-anak kurang mampu, sesuatu yang selalu menjadi impian almarhum istrinya. Nina, aku tahu ini mungkin terlalu tiba-tiba, kata Pak Hartono suatu hari, tapi aku ingin kamu memimpin proyek ini. Aku percaya pada kemampuanmu untuk menangani hal ini dengan hati dan pikiran yang jernih. Nina terkejut sekaligus tersanjung. Pak Hartono, ini kehormatan besar. Saya akan melakukan yang terbaik. Proyek itu menjadi batu loncatan penting bagi Nina. Dengan kepercayaan Pak Hartono, ia berhasil menunjukkan kemampuannya, mengesankan tidak hanya pria itu, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Sementara Nina semakin bersinar, Vivi merasakan posisinya semakin tergeser. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian ayahnya. Bahkan, proyek yang biasanya diberikan padanya kini dialihkan kepada Nina. Papa benar-benar melibatkan dia dalam proyek itu.
Tanya Vivi dengan nada tajam saat makan malam bersama Pak Hartono. Ya, jawab Pak Hartono dengan tenang. Aku yakin Nina lebih kompeten untuk menangani ini. Dia memiliki visi yang jelas dan pendekatan yang tulus. Vivi menggertakkan giginya. Jadi, sekarang Nina adalah segalanya untuk Papa? Apa Papa lupa bahwa aku ini anak kandung Papa? Pak Hartono meletakkan garpunya dan menatap putrinya dengan tajam. Aku tidak pernah melupakan itu, Vivi. Tapi kamu harus menyadari, kepercayaan itu harus diperoleh, bukan hanya diberikan begitu saja. Kata-kata itu menusuk hati Vivi. Ia merasa ayahnya semakin jauh dari dirinya, dan Nina semakin mendominasi dalam kehidupan mereka. Nina, di sisi lain, tetap tenang menghadapi segala upaya Vivi untuk menjatuhkannya. Ia tahu bahwa Vivi semakin frustrasi, tetapi ia memilih untuk tidak terprovokasi. Aku tidak ingin berperang dengan Vivi, kata Nina kepada Sinta suatu malam. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan lebih baik. Jika itu membuat Vivi merasa terancam, itu adalah masalahnya, bukan milikku. Sinta tertawa kecil. Kamu benar-benar berubah. Nina, dulu kamu selalu merasa ragu dengan dirimu sendiri. Sekarang, kamu menjadi seseorang yang tahu apa yang kamu inginkan. Semua ini adalah proses, jawab Nina dengan senyum penuh arti. Aku belajar dari semua kesalahan dan rasa sakitku. Dengan semua pengalaman yang ia lalui, Nina merasa bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang hanya menerima perlakuan buruk. Ia telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang tidak hanya membantunya bangkit, tetapi juga membuatnya dihormati oleh orang lain. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Vivi masih menjadi ancaman, dan Arman, meskipun sudah tidak lagi memiliki tempat di hatinya, masih menyimpan potensi masalah. Di tengah semua itu, Nina bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Dunia telah melihat kelemahannya, tetapi sekarang, mereka akan melihat kekuatannya. Hari itu hujan turun deras. Nina duduk di ruang tamunya, mengenakan pakaian sederhana tetapi rapi. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk momen yang sudah lama ia tunda, menghadapi Arman untuk terakhir kalinya. Pintu depan terbuka, dan Arman masuk, sedikit basah kuyup meski membawa payung. Nina, sapa Arman dengan suara berat. Aku datang seperti yang kamu minta. Ada apa? Nina memandangnya tanpa ekspresi. Dulu, pria ini adalah dunia baginya. Namun, semua rasa itu telah terkikis oleh kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan. Duduklah, Arman. Kita perlu bicara, katanya, menunjuk sofa di depannya. Arman menurut, meski ia terlihat gelisah. Kenapa nada suaramu seperti ini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Nina menghela napas panjang sebelum memulai. Arman, aku ingin kita bicara tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bukan untuk memperbaiki apa yang telah rusak, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan jelas. Semua ini dimulai ketika aku menemukan pesan dari Vivi, kata Nina, menatap lurus ke arah Arman. Pesan yang membuatku sadar bahwa suami yang aku percayai sepenuh hati, yang aku pikir mencintaiku, ternyata berkhianat. Arman menundukkan kepala. Nina, aku sudah minta maaf untuk itu. Aku tahu aku salah, tapi apa, Arman? Potong Nina dengan nada tajam. Permintaan maafmu tidak pernah datang dari hati. Kau hanya mencoba menenangkan situasi, bukan memperbaiki kerusakan yang kau buat. Arman terdiam, tidak bisa membantah. Nina melanjutkan, suaranya lebih lembut tetapi penuh emosi. Aku bukan wanita sempurna, Arman. Tapi aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku memberikan segalanya untuk keluarga kita. Dan kau menghancurkannya tanpa rasa penyesalan. Vivi bukan apa-apa bagiku, jawab Arman akhirnya. Itu hanya sebuah kesalahan. Nina tertawa kecil, getir. Kesalahan? Arman, kesalahan adalah sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Kau membuat pilihan. Berulang kali. Pilihan untuk menduakan aku, pilihan untuk berbohong,
dan pilihan untuk tidak menghargai keluargamu. Arman akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh kegelisahan. Aku tahu aku sudah kehilangan segalanya. Nina, aku tahu aku menyakitimu. Tapi bisakah kita memulai lagi? Demi anak kita. Nina menatapnya tajam. Anak kita akan selalu menjadi prioritasku. Tapi kau dan aku, Arman, sudah tidak ada lagi. Kau memilih Vivi. Dan sekarang, kau harus hidup dengan pilihan itu. Arman terlihat ingin membantah, tetapi Nina mengangkat tangannya, menghentikannya. Arman, aku sudah menemukan jalanku sendiri, kata Nina dengan tegas. Aku tidak butuh kau untuk melanjutkan hidupku. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri. Kau telah kehilangan kesempatanmu, dan aku tidak akan memberikannya lagi. Untuk pertama kalinya, Arman terlihat benar-benar menyesal. Nina, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku bodoh karena tidak menghargaimu. Namun, Nina tidak terpengaruh. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Arman. Tidak mengubah rasa sakitku, tidak mengembalikan waktu yang hilang, dan tidak memperbaiki apa yang telah kau hancurkan. Dia berdiri, memberikan isyarat bahwa perbincangan mereka telah selesai. Aku harap kau bisa belajar dari ini, Arman. Demi dirimu sendiri. Tapi aku tidak akan lagi menjadi bagian dari ceritamu. Arman bangkit. Terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah berat. Berhenti sejenak untuk menoleh. Terima kasih, Nina. Katanya pelan. Untuk segalanya. Nina tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap hujan yang terus turun deras di luar, sementara Arman pergi dari hidupnya untuk terakhir kalinya. Setelah pintu tertutup, Nina duduk kembali, merasakan gelombang emosi yang membanjirinya. Namun, kali ini, ia tidak merasa lemah atau hancur. Ia merasa lega. Sinta datang beberapa saat kemudian, membawa 2 cangkir teh. Bagaimana tadi? Tanyanya. Sudah selesai, jawab Nina singkat, mengambil teh yang diberikan. Sinta tersenyum tipis. Dan bagaimana rasanya? Nina memandang sahabatnya, lalu tersenyum. Seperti membuang batu besar dari pundakku. Aku bebas, Sinta. Akhirnya aku bebas. Percakapan terakhir dengan Arman menjadi penutup dari bab lama dalam kehidupan Nina. Ia telah memaafkan dirinya sendiri atas semua rasa sakit yang ia rasakan, tetapi tidak pernah lagi memberikan tempat untuk Arman di hatinya. Kini, ia sepenuhnya fokus pada masa depannya, tanpa rasa takut, tanpa beban, dan tanpa seseorang yang mencoba menjatuhkannya lagi. Nina telah menemukan dirinya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah percakapan terakhirnya dengan Arman, hidup Nina mulai mengambil arah yang lebih cerah. Proyek yang ia pimpin bersama Pak Hartono berkembang pesat, dan hubungan mereka semakin dekat. Nina merasa bahwa ia telah menemukan tempat di mana ia bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam kehidupan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Namun, meskipun ia telah mendapatkan banyak hal, ada satu keputusan besar yang harus ia buat. Suatu sore, setelah menyelesaikan sebuah rapat tentang proyek sekolah, Nina duduk bersama Pak Hartono di halaman rumahnya. Hujan ringan mengguyur halaman, menciptakan suasana yang tenang. Pak Hartono menatap Nina dengan senyum lembut, sementara Nina menghadapinya dengan tatapan serius. Nina, aku tahu ini mungkin tidak mudah untukmu, kata Pak Hartono, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku. Lebih dari sekadar mitra dalam pekerjaan, kamu telah menjadi seseorang yang sangat berarti bagiku. Nina menatap pria tua itu. Pandangannya lembut namun penuh pertanyaan. Pak Hartono, saya merasa sama. Tetapi, ini bukanlah hal yang mudah. Kita sudah cukup banyak mengalami hidup yang sulit, dan saya tidak ingin membuat keputusan hanya karena perasaan sesaat. Pak Hartono tersenyum, mengerti kegelisahan di hati Nina. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan, Nina. Tapi aku ingin kita berbicara dengan hati terbuka.
Aku ingin menikahi kamu. Bukan hanya karena aku merasa kesepian atau butuh seseorang, tapi karena aku merasa kamu adalah orang yang tepat untukku. Kita bisa melanjutkan hidup bersama, menjalani sisa waktu yang ada dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Nina terdiam, memikirkan kata-kata Pak Hartono. Pernikahan, dalam pikirannya, adalah sesuatu yang begitu dalam, yang menyatukan dua jiwa dengan segala tantangan yang mungkin datang. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Sesuatu yang tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk memulai babak baru. Pak Hartono, kata Nina perlahan, saya merasa terhormat dengan pernyataan Anda. Tapi, saya perlu waktu untuk benar-benar yakin. Ini bukan hanya tentang kita berdua, tetapi juga tentang masa depan yang kita bangun bersama. Pak Hartono mengangguk bijaksana. Aku tidak akan terburu-buru. Nina, aku tahu kamu butuh waktu untuk memikirkan segala sesuatunya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi kita berdua. Malam itu, Nina tidur dengan banyak pikiran. Arman, kehidupan lamanya, dan masa depan yang baru yang kini terbuka lebar. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut atau bingung. Ia tahu bahwa apa yang ia butuhkan adalah kebebasan untuk membuat pilihan hidupnya sendiri. Dan di sisi Pak Hartono, ia merasa ada cinta yang tulus, bukan karena kebutuhan akan status atau keuntungan semata, tetapi karena kedalaman hati. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nina mendapati dirinya berbicara dengan Vivi. Sebelumnya, Nina berusaha menghindar, tetapi kali ini ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Vivi sudah terlalu banyak mencampuri urusan Nina dan keluarganya, dan sudah saatnya memberikan jawaban tegas. Jadi, kamu akhirnya memilih Pak Hartono? Tanya Vivi dengan nada sinis saat mereka bertemu di kedai kopi. Kamu benar-benar yakin? Apa kamu pikir dia akan memberimu segala yang kamu inginkan? Kau hanya akan menjadi bagian dari masa lalu ayahku. Nina menatap Vivi dengan tenang. Aku memilih hidupku, Vivi. Dan jika itu berarti memilih Pak Hartono, maka itu adalah hakku. Kamu bisa mencoba menghalangi, tapi pada akhirnya, ini adalah keputusan yang akan membawa kebahagiaan. Bukan hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Vivi terkekeh dengan penuh nada mengejek. Kebahagiaan? Kamu benar-benar percaya itu? Nina, apa kamu pikir pernikahan ini akan mengubah segalanya? Kamu hanya akan menjadi bagian dari permainan. Hanya alat untuk membuat ayahku lebih bahagia. Kamu tidak lebih dari seorang pengganti. Nina menghembuskan napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Aku bukan pengganti siapapun, Vivi. Aku adalah diriku sendiri. Dan jika ada yang merasa terancam, itu adalah kamu. Kamu takut kehilangan kekuasaan yang kamu miliki atas ayahmu. Tetapi aku sudah memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan orang lain. Vivi diam. Wajahnya berubah merah karena marah. Namun, Nina sudah tahu bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Vivi, Nina akhirnya membuat keputusan besar. Ia siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Pada hari pernikahan mereka, suasana begitu berbeda. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada drama. Hanya dua jiwa yang bersatu dalam cinta yang sederhana namun tulus. Nina mengenakan gaun putih sederhana, dengan senyum yang memancar di wajahnya. Pak Hartono, yang kini terlihat lebih muda dengan kebahagiaan yang terpancar, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku sangat bahagia, Nina, kata Pak Hartono dengan suara penuh emosi saat mereka berdiri di hadapan pendeta. Nina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya juga, Pak Hartono. Terima kasih telah menunjukkan pada saya bahwa cinta bisa datang dengan cara yang tak terduga. Setelah akad nikah, mereka berdua berjalan keluar dari gereja. Cuaca cerah, dan di langit tampak pelangi sebagai pertanda bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Nina merasa ringan. Seolah-olah semua beban yang pernah ia bawa telah hilang. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu,
dan kini ia siap untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia cari. Vivi berdiri jauh di belakang mereka, menatap dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terhina, tapi lebih dari itu, ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Hubungannya dengan ayahnya semakin dingin, dan kini dengan pernikahan Nina, ia merasa posisinya benar-benar tergeser. Namun, Nina tahu bahwa kehidupan itu adalah tentang memilih jalannya sendiri dan belajar untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan takdirnya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dengan kebencian atau balas dendam, tetapi dengan menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Kini, Nina bukan hanya seorang ibu yang terluka, tetapi juga seorang wanita yang telah belajar untuk mengendalikan takdirnya dan menemukan kedamaian sejati. Vivi duduk di ruang tamu rumahnya yang besar dan sunyi. Matanya kosong menatap layar ponsel yang tergeletak di atas meja. Hatinya bergejolak. Dia merasa dunia yang selama ini ia coba kendalikan telah runtuh di depannya. Semua yang ia kejar, kekuasaan, harta, dan tempat di hati ayahnya, kini hilang begitu saja. Pernikahan Nina dengan Pak Hartono bukan hanya mengubah posisi sosialnya, tetapi juga mengubah arah hidupnya dengan cara yang tak terduga. Sudah beberapa bulan sejak pernikahan itu, dan Vivi merasa semakin terasing. Hubungannya dengan ayahnya semakin renggang. Pak Hartono, yang sebelumnya begitu tergantung pada Vivi, kini tampak lebih tenang dan bahagia. Dia telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Seseorang yang mampu memberi rasa aman dan kedamaian yang Vivi tak pernah berikan. Sementara itu, Vivi tetap berjuang untuk menemukan tempatnya, tetapi semuanya terasa kosong. Vivi berdiri dan berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Dilihatnya mobil-mobil yang lalu lalang di luar sana, seolah-olah dunia luar itu tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Rasa frustasi mulai menguasainya. Setiap langkah yang ia ambil selalu terjal, dan semua usaha untuk merebut kembali kendali atas hidupnya selalu berujung pada kegagalan. Namun, ada satu hal yang tetap membuat Vivi merasa terancam. Nina. Kehidupan Nina, meskipun sempat dilanda hancur, kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Nina tidak hanya berhasil membangun hubungan yang kokoh dengan Pak Hartono, tetapi ia juga semakin dihormati dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Nina menjadi simbol keberhasilan, seseorang yang berhasil mengatasi rintangan dan kembali bangkit. Itulah yang tidak bisa Vivi terima. Baginya, Nina adalah pengingat akan kegagalannya. Pengingat bahwa tak semua orang bisa dikendalikan atau dipermainkan begitu saja. Setiap kali melihat Nina yang tampak lebih bahagia, lebih mandiri, dan lebih dihormati, Vivi merasa kalah. Namun, di balik rasa frustrasi itu, ada perasaan lain yang lebih dalam, penyesalan. Vivi mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar selama ini hanyalah ilusi. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kedudukan, untuk mengalahkan Nina, tidak menghasilkan apa-apa selain kesendirian dan penyesalan. Apa yang ia dapatkan? Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang atau kedudukan. Malam itu, ketika Vivi sedang termenung, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Dari Pak Hartono. Pesannya sederhana, tetapi mengandung makna yang mendalam. Vivi, kita perlu berbicara. Aku tahu kita tidak sering bertemu belakangan ini, dan aku merasa kamu semakin jauh dariku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih peduli padamu, meskipun kamu mungkin merasa sebaliknya. Vivi membaca pesan itu berulang kali, merasakan campuran antara rasa lega dan kebingungan. Mengapa ayahnya masih peduli padanya setelah semua yang terjadi? Apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semuanya? Namun, perasaan cemas segera menyusul. Apakah Pak Hartono sudah tahu bagaimana ia memperlakukan Nina? Vivi merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasinya, mengingatkan dirinya tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. Beberapa minggu kemudian, Pak Hartono mengundang Vivi untuk makan malam bersama. Mereka bertemu di restoran favorit mereka, tempat di mana dulu mereka sering berbicara tentang kehidupan dan masa depan. Namun, malam itu suasana terasa berat, penuh dengan ketegangan yang sulit diungkapkan. Vivi, kata Pak Hartono, menatap anak perempuannya dengan tatapan penuh penyesalan.
Aku ingin kau tahu sesuatu yang penting. Aku merasa kamu telah berubah. Kamu tidak lagi menjadi anak yang aku kenal. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar sadar dengan apa yang telah kamu lakukan. Tapi apa yang terjadi antara kamu dan Nina itu terlalu jauh. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak bisa terus menghindari kenyataan. Vivi terdiam. Ada rasa sesak di dadanya. Tetapi dia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ayah, aku hanya ingin yang terbaik untukmu, jawab Vivi dengan suara bergetar. Pak Hartono menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Vivi, aku tahu kau mencintaiku, tapi cara yang kamu lakukan selama ini hanya membuat semuanya lebih buruk. Kamu mencoba mengendalikan semua orang, bahkan menghancurkan orang yang sudah memberikan banyak hal untuk kita. Aku tidak bisa mendukung itu lagi. Teguran itu begitu keras dan jelas, menembus dinding pertahanan Vivi. Ia merasa dirinya semakin kecil, seolah-olah dunia ini menolaknya. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi, kini terasa seperti bumerang yang kembali menghantam dirinya sendiri. Apakah kamu merasa puas dengan apa yang terjadi sekarang? Pak Hartono melanjutkan. Kamu tidak hanya kehilangan hubungan dengan Nina, tetapi kamu juga mulai kehilangan aku. Aku sudah cukup. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Vivi merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di depannya. Ada kekosongan yang dalam di hatinya. Ayah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, kata Vivi dengan suara lirih. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali. Pak Hartono menatapnya dengan penuh keprihatinan. Kamu bisa kembali, Vivi, tapi itu tergantung padamu. Kamu harus berhenti mencoba mengendalikan hidup orang lain. Mulailah untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Vivi hanya bisa menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Ia merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan telah membawanya ke titik ini. Sebuah kesendirian yang tidak ada yang bisa mengobatinya. Sementara itu, Nina memandang hidupnya dengan penuh harapan. Pernikahannya dengan Pak Hartono semakin kuat, dan ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Meski tidak mudah, ia telah melalui banyak cobaan dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Semua luka dan rasa sakit yang ia alami kini menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Setiap kali melihat Arman atau Vivi, Nina hanya bisa tersenyum dalam hati. Ia telah melewati masa kelam itu dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Pada akhirnya, karma memang ada. Vivi dan Arman mungkin merasa kehilangan, tapi bagi Nina, ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Dengan Pak Hartono di sisinya, Nina tahu bahwa ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan, tetapi yang kini ia jalani dengan penuh keyakinan. Vivi mungkin merasa kalah, tetapi bagi Nina, itu adalah akhir dari perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Sebuah perjalanan untuk menemukan diri dan kekuatan dalam diri sendiri.